Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu, generasi kedua dari pemilik WS Koi Center, beralamat di Wonokromo, Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Kami di sini fokus budidaya ikan koi, jenis terutama kami sukai di awal itu kohaku, sanke, gurumu, ai gurumu. Yang mengawali ini semua itu orang tua saya, ayah saya tepatnya. Itu beliau memang dari tahun 90-an memang sudah hobi koi. Terus kemudian di rumah, dan saya waktu itu juga masih kecil sering lihat, terus akhirnya saya juga ikut suka. Terus akhirnya di tahun 2010 karena sangat gemar, terus sangat senang berkomunitas di koi, sangat senang ikut kompetisi, akhirnya bikin tempat ini untuk memfasilitasi, awalnya untuk memfasilitasi hobi kami. Cuman pada perkembangannya ternyata atmosfer persahabatan di koi itu kan sangat kental ya, jadi akhirnya banyak yang datang, silaturahmi, terus akhirnya ada permintaan, dan akhirnya ya jadi jual beli dan budidaya. Secara pemaknaan koi bagi saya itu tradisi, terutama di keluarga saya itu tradisi supaya punya hobi itu lebih bahagia di keluarga kami terutama. Jadi awal mula memang tradisi, tapi untuk koi yang bagus misalnya, kalau saya ditanya koi yang bagus yang seperti apa, jawaban pertama saya yang saya sukai, dan tiap orang pasti beda-beda. Cuman koi yang itu mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, pakemnya misalnya jenis kohaku, jenis aiguromo, jenis shochikubai, ayawakaba, kan banyak sekali jenis koi itu. Nah itu memang pakemnya tersendiri dan yang ngerti sebenarnya yang bagus seperti apa. Cuman kalau saya pribadi, saya akan bilang yang saya suka. Kalau prospek bisnis koi itu ya bisa dibilang termasuk salah satu ikan hias yang bisa pindah generasi, dari generasi ke generasi selalu ada penggemarnya, dan dia di segala kalangan, baik yang awal sampai yang benar-benar segmen kelas yang ikan sangat berkualitas itu selalu ada. Saya amati itu dari saya dulu ikut di hobi ini, itu kok selalu ada, dari yang saya beli di pasar sampai yang harus ke dealer koi yang importir dari Jepang, atau bahkan sampai ke Jepangnya, itu selalu ada yang versi yang pasar sama yang kelas yang berbeda. Jadi segmennya beragam dan ada terus. Tapi memang ya ada kalanya penggemar itu turun animonya. Cuman nek dibandingkan dengan beberapa hobi lain itu tidak pernah hilang. Hobi ini setahu saya udah saya ikuti dari saya kecil itu selalu ada. Entah ganti pemain atau pemain lama bermain lagi, itu selalu ada. Jadi kalau untuk prospek bisnisnya ya bisa diperkirakan lah dari usaha apa sih yang bisa pindah generasi, dan itu apa tidak pernah mati, istilahnya kayak gitu. Indukan bagi saya ya, ikan yang baik itu artinya yang memenuhi kriteria untuk kita misal mau ke market yang pasar gitu. Market yang pasar itu diperlukan indukan itu yang nanti kira-kira hasil anaknya itu di ukuran 30 cm. Dia udah bagus, color, body semua udah bagus. Tapi ada juga yang memang mereka cari indukan yang benar-benar besar, istilahnya pertumbuhannya juga bagus. Jadi dipelihara sebentar dia udah besar. Tapi saya pribadi bilang indukan yang bagus itu minimal 3 tahun. Terus struktur bodi sama kulit itu harus sesuai kriteria. Jadi bodi harus tulangan bagus, terus kulit juga bagus, istilah gitu. Sebenarnya banyak ya kriterianya, cuman kalau diambil sederhananya cuman 3 ini. Umur minimal 3 tahun untuk saya, terus bodi bagus,
kualitas kulit bagus. Cuman itu aja. Kalau size karena biasanya ngikutin umur aja. Kalau air di dua hal bagi saya, kandungan oksigen tinggi, amonia rendah, cuman itu aja. Pakan beragam ya, jadi kalau di ikan koi ada mungkin pabrikan-pabrikan pakan yang memang khusus koi, itu ya kalau dibilang yang bagus untuk koi yang memang dibuat untuk koi itu pada dasarnya. Cuman pada berjalannya waktu, teman-teman tak pikir banyak juga yang kembangin pakan-pakan sendiri, terus bikin formula-formula pakan sendiri. Kalau kami sendiri pakan di sini memang pakai pabrikan. Kendalanya karena ini makhluk hidup, jadi ini lakukan langkah preventif pasti. Setiap ikan baru atau ikan baru naik dari matpon itu pasti kami cek semua kondisi insang, pergerakan ikan, terus kami sendirikan dulu itu pasti. Cuman dengan langkah yang menurut kami sudah maksimal itu pun kami ya tetap harus ikhlas ketika ada ikan yang istilahnya sudah kami pelihara, misalnya cacat, terus mati. Itu kendala umum sih. Udah banyak dialami, terutama pun budidaya koi harus sudah terbiasa dengan itu. Jadi kita nggak bisa menilai ikan koi dari oh ini ikan bagus. Nah, ikan bagus menurut kami pertama yang hidup dulu, baru itu bagus. Kalau ikan koi bagus sakit itu belum bisa kami bilang bagus. Harus sehat, terus sehat untuk kolamnya juga. Jadi tidak mempengaruhi koi yang lain. Kadang sering penghobi itu datang ke sini cerita baru beli ikan dimasukkan mati semua. Itu sering sekali dan itu ya itu tadi. Karena kadang hobi itu kita lihat benar-benar suka banget, tapi akhirnya kita kurang waspada, kurang hati-hati. Kita masukin yang itu kita suka banget, yang lainnya mati. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kendala ya, itu kendala karena kami juga basicnya hobi. Jadi kendala kami sama penghobi itu, pembudidaya sama penghobi mungkin hampir sama. Di harga di pasar, teman-teman penggemar koi terutama sudah sering dengar itu pasti ada istilah grading. Jadi di koi ada yang high quality, dari yang high quality pun ada yang 1, 2, ada yang untuk show quality, ada yang grade A, grade B, grade C. Nah itu kalau pembedaan harga yang jelas di ikan high quality dan show quality itu harganya akan berbeda dengan yang grade A, grade B, dan grade C itu akan berbeda. Jadi kalau saya harus menjelaskan satu persatu itu banyak sekali. Karena misal kohaku warna merah sama putih misalnya, itu yang umum lah. Umum orang-orang tahu cari ikan koi yang warna merah dan warna putih. Orang yang udah hobi lama dengan orang yang hobi baru memperhatikan warna merah itu akan beda. Yang hobi lama mungkin ini merahnya beda dengan merah yang itu. Yang hobi baru akan lihat itu merahnya sama. Nah, itu yang kadangkala membuat nilai koi itu beda. Sederhananya yang bagi penghobi yang udah lama itu ini warna merah ini bagus sekali, sulit dicari, itu pasti harganya lebih tinggi. Terus ini kualitas sisiknya seperti A, seperti B, itu akan harganya lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Jadi dari semua struktur koi itu akan mereka nilai, akan penghobi penikmat nilai, terutama penghobi yang sudah ya itu tadi dari generasi lama ke generasi baru. Yang generasi lama ini pasti akan menilai itu akan lebih detail biasanya ya, tapi ada banyak teman-teman generasi baru yang ya jago-jago, pinter-pinter, dia bisa menilai dan ngerti banget. Jadi kadangkala nilainya itu umum tadi saya bilang cuman grade aja, cuman lebih detailnya kadang orang di yang high quality, show quality itu orang akan menilainya lebih detail lagi. Semakin detail orang menilai itu nilainya semakin tinggi. Dan angkanya mungkin banyak literasi di internet, monggo dilihat. Yang dengan hubungan makhluk hidup itu kita sebagai pembudidaya, pemelihara, penghobi itu tidak pernah pintar karena belajar dari hewan. Dan hewan itu dari tahun ke tahun berubah, dari daya tahan berubah, dari bentuk berubah. Dan kita sebagai penggemarnya dari selera pun
ada pergeseran, meski walaupun dari tradisi yang dulu memang tetap ada pakemnya ya, tapi dari perkembangan pasti selalu ada berubah. Jadi kami ini kalau ditanya mungkin berapa lama belajarnya, sampai sekarang pun terus belajar. Dan berapa persen itu sekarang belajar nggak tahu saya. Itu kayaknya nggak pernah nyampe. Artinya kami terus belajar. Ya itu mungkin kalau di pemahaman kami seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti di Instagram itu ada link ya. Instagram kami di @wskoicenter. Itu nanti di situ ada link dan ada foto-foto kegiatan kami. Untuk koinnya nanti bisa langsung melalui Instagram, itu bisa langsung kontak WA-nya. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung, channel yang sangat daging sekali. Saya terima kasih sekali sudah diperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.